Di saat hidup keluargaku terpuruk karena lilitan hutang ratusan juta, aku tak punya pilihan. Tawaran menikah dengan seorang duda kaya, pemilik perusahaan travel menjadi satu-satunya jalan. Awalnya, kupikir ini hanya pernikahan transaksional. Tapi siapa sangka, malam pertama mengubah segalanya. Inilah kisahnya. Wanita ini terpaksa menikah dengan teman ayahnya. Duda 50 tahun pemilik perusahaan Tour and Travel. Ia terpaksa menikahi Duda ini karena permintaan ayahnya, anak perempuan yang memasrahkan urusan jodohnya kepada ayahnya. Ia yakin pilihan ayahnya adalah pilihan yang terbaik. Awalnya ia canggung saat menjalani pernikahan ini, tapi saat malam pertama tiba, ia terkejut. Ternyata, namaku Nadia Pramaswari. Saat ini usiaku menginjak 25 tahun. Setiap hari kuhabiskan waktu bekerja sebagai staf administrasi Adventure and Travel, perusahaan travel, umroh, dan haji yang sudah berdiri lebih dari 2 dekade. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk makan dan membeli obat untuk ibu yang sakit-sakitan. Ayahku dulu pengusaha ekspedisi, tapi usahanya bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Sejak itu, utang menumpuk, totalnya lebih dari 700 juta. Saat itu, ayah juga bekerja di kantor tempatku sebagai tour leader untuk mencari tambahan uang cicilan utang. Ayah dibantu oleh teman baiknya dulu, Pak Arifin, seorang duda 50 tahun pemilik dari perusahaan Tour and Travel itu. Aku tidak pernah menyalahkan ayah terkait hutang itu, tapi aku tak tega melihat beban ayah yang terlalu berat. Kadang aku berpikir untuk berhenti kerja dan cari tambahan dari pekerjaan di luar. Sampai suatu hari, saat aku sedang membereskan laporan di kantor, Bu Ratna, sekaligus adik dari Pak Arifin, memanggilku ke ruangannya. Nat, aku tahu keadaan keluargamu berat. Aku dengar dari Pak Darmo soal debt collector yang datang ke rumahmu, katanya dengan suara pelan dan penuh empati. Aku udah pikirkan ini baik-baik, Nat. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan kakakku, Pak Arifin? Aku terdiam, tak percaya dengan kalimat yang baru saja kudengar. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Bu Ratna melanjutkan, dia duda, Nat. Sudah 5 tahun hidup sendiri. Tidak pernah tertarik menikah lagi. Tapi dia lelaki yang baik, mapan, dan stabil. Kalau kamu menikah dengannya, aku yakin dia akan melunasi hutang-hutang keluargamu. Kamu tak perlu takut, dia bukan orang yang jahat. Semoga tawaran ini bisa kamu pertimbangkan demi masa depanmu. Nadia, pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai. Terkadang, pernikahan adalah keputusan berat yang harus diambil demi masa depan dan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Bu Ratna menyampaikan tawaran itu kepadaku, ternyata diam-diam ayahku juga sudah mengetahui tawaran itu langsung dari Bu Ratna dan Pak Arifin. Saat itu ayahku tidak ada alasan untuk menolak tawaran itu, karena untuk kebaikan dan masa depan anaknya. Hatiku seperti disayat. Aku mencoba berpikir dan mempertimbangkannya, semua apa yang sudah disampaikan. Hatiku bergejolak. Malam itu, aku menangis jadi-jadinya. Di kamar ayah mendatangiku, memegang tanganku erat sambil meyakinkan untuk mau menikah dengan teman baiknya, Pak Arifin. Setelah berpikir lebih dalam dan melakukan istikharah dengan perasaan ikhlas, dan aku akhirnya bersedia menerima tawaran pernikahan itu. Akhirnya, 2 minggu kemudian, dengan dekorasi sederhana dan dihadiri oleh keluarga terdekat saja, pernikahan itu dilakukan. Sekarang, aku resmi menjadi istri dari Pak Arifin Rinaldi, pria berusia 50 tahun, pemilik perusahaan tempatku bekerja. Dan yang lebih mengagetkanku bukanlah pernikahan itu sendiri, tapi apa yang dilakukan Pak Arifin pada malam pertama kami sebagai suami istri. Malam pertama yang tak pernah kubayangkan itu akhirnya datang. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Gading yang kupakai masih ada. Tanganku gemetar. Ruangan ini terlalu hening. Kamar tidur utama di rumah Pak Arifin jauh lebih besar dari kamarku di rumah. Dindingnya bersih, spray ranjangnya harum, dan lampu kuning temaram membuat suasana makin menyesakan. Pak Arifin baru saja selesai mandi. Ia keluar dari kamar mandi dengan memakai piyama satin berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi besar,
Rambut sedikit memutih di sisi kanan dan kiri. Tatapan matanya lembut tapi sulit ditebak. Ia tak banyak bicara sejak akad tadi. Bahkan saat di mobil pulang, ia hanya diam dan sesekali menghela nafas panjang. Aku menunduk, tak berani menatap wajahnya. Bayangan tentang apa yang akan terjadi malam ini membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu, ini bagian dari pernikahan. Tapi tetap saja, aku bukan perempuan yang siap menyerahkan diri hanya karena sudah sah di mata agama dan negara. Nadia, suara Parvin pelan. Aku refleks menoleh. Ia menarik kursi kecil di samping tempat tidur dan duduk di depanku. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Kamu bahkan mungkin merasa ini bukan pernikahan, tapi hukuman. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Lanjutnya sambil menatap mataku dalam-dalam. Atau malam-malam berikutnya, sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Aku terkejut. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang tiba-tiba datang begitu saja. Selama ini aku hidup sendiri, bukan karena aku tidak butuh pendamping, katanya lagi, tapi karena aku takut menyakiti orang lain. Dan aku tidak ingin melukai pernikahan ini dengan paksaan. Aku menangis, tangisku pecah, tanpa bisa kutahan lagi. Dalam hatiku aku sudah siap disakiti, direndahkan, diperlakukan seolah aku hanya barang tidur untuk melunasi hutang orang tuaku. Tapi yang kulihat, malam ini justru kebaikan hati yang tak diduga. Makasih, Pak, suaraku parau. Panggil saja Arifin, atau Mas kalau kamu nyaman. Jangan, Pak. Kita sudah menikah. Senyumnya pelan, tulus dan entah kenapa. Senyum itu menenangkan. Malam itu kami tidur bersama, tapi tak ada yang terjadi. Ia membelakangiku dan mematikan lampu. Sementara aku masih terjaga, bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini yang begitu dewasa, tenang, dan tidak seperti lelaki pada umumnya. Suara detik jam dinding terdengar jelas di tengah keheningan kamar. Punggung Pak Arifin menghadapku. Ia benar-benar tak bergerak. Mungkin sudah tidur, atau pura-pura tidur demi memberiku ruang. Aku sendiri masih menatap langit-langit kamar. Mataku panas karena tangisan yang belum pernah berhenti. Aku bergumul dengan pikiran sendiri. Semuanya terasa asing, cepat, dan terlalu baik untuk jadi nyata. Tak lama kemudian, aku mendengar suaranya lagi pelan, nyaris berbisik. Nadia, kalau kamu merasa berat, kamu boleh tidur di kamar tamu. Aku gak akan tersinggung. Aku menoleh padanya. Dan tanpa sadar suaraku keluar. Dengan lembut, tapi jelas. Enggak, aku gak mau tidur sendiri malam ini. Ia terdiam sejenak. Lalu pelan-pelan membalikkan badan, menghadapku. Tatapan matanya lembut, seperti ayah yang melihat anaknya yang terluka. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Ada ketulusan di matanya yang belum pernah kutemui pada laki-laki lain. Boleh aku pegang tanganmu? Tanyanya perlahan. Aku mengangguk pelan. Tangannya besar, hangat dan penuh ketenangan. Tidak ada nafsu di situ, tidak ada tekanan, hanya kehadiran yang menenangkan. Pernikahan ini gak harus langsung sempurna. Kita bisa mulai pelan-pelan dan percaya. Aku mengangguk lagi, kali ini sambil menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku merasa tidak senang menjalani hukuman. Tapi mungkin awal dari sesuatu yang tidak akan kusesali. Malam itu kami tertidur berpegangan tangan, tidak lebih. Tapi justru malam itu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Karena malam pertama bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang belajar menerima satu sama lain. Pagi itu, kamar matahari, suasana terasa hangat, berbeda dari semalam. Aku membuka mata dan mendapati diriku masih dalam genggaman tangan Pak Arifin. Ia sudah bangun lebih dulu, duduk di samping ranjang sambil memandangi laptop. Pagi Nat, suaranya lembut. Kamu tidur nyenyak? Aku mengangguk sedikit malu. Iya, lumayan. Ia tersenyum, lalu menutup laptopnya. Aku minta maaf ya, kalau semua ini terasa terlalu cepat. Aku hanya diam. Ada pertanyaan selama ini tertahan, akhirnya keluar juga dari mulutku.
kenapa Bapak menikahi saya?" Ia terdiam lalu menarik nafas panjang. Tatapannya berubah serius. "Bukan karena, tapi penuh pertimbangan. Jujur saja, awalnya aku gak berniat menikah lagi. Setelah istriku meninggal 7 tahun yang lalu, ia hanya fokus pada pekerjaannya. Aku menyimak dengan saksama, belum berani memotong, tapi adikku Tante Lilis yang kamu temui kemarin. Dia sering cerita tentang kamu, tentang keluargamu, tentang beban hutang, ayahmu. Kamu berhenti bekerja. Yang kamu temui kemarin, ia sering cerita tentang kamu, tentang keluargamu, tentang beban hutang, ayahmu yang bisa. Aku gak butuh istri yang sempurna, Nat. Aku butuh seseorang yang tulus dan mau saling menghargai. Dan aku percaya kamu bisa itu." Suasana hening beberapa saat, lalu aku bertanya pelan, "Tapi ada Bapak yang yakin maksudmu? Saya jauh lebih muda dan kita sangat berbeda." Dia tersenyum, lembut sekali. Cinta bisa datang dari hal yang paling gak kita duga, tapi rasa hormat dan kepercayaan itu pilihan. Aku memilih untuk percaya padamu. Sekarang tinggal kamu, mau belajar percaya juga atau tidak? Dadaku sesak, entah kenapa. Kata-kata itu menohokku dari dalam. Di balik sosoknya yang dingin dan terkesan terlalu dewasa, Pak Arifin hanya pria sepi yang mencoba memberi kesempatan kedua pada hidupnya dan hidupku. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa seperti gadis malang yang dinikahkan karena hutang, tapi seorang wanita yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pendamping hidup pria yang luar biasa. Pernikahan kami masih seumur jagung, tapi entah mengapa kehidupan baru ini terasa seperti jalan panjang yang sudah penuh luka sejak awal. Aku tidak lagi merasa seperti gadis malang yang dinikahkan karena hutang, tapi seorang wanita yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pendamping hidup pria yang luar biasa. Pernikahan kami masih seumur jagung, tapi entah kenapa kehidupan baru ini terasa seperti jalan panjang yang sudah penuh luka sejak awal. Beberapa hari setelah malam pertama kami yang tenang dan jauh dari bayangan horor di pikiranku, suasana mulai berubah. Bukan karena Pak Arifin, justru dia makin menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian. Tapi ada satu hal yang mulai membuatku terusik. Telepon misterius dan tatapan curiga dari seseorang di rumah besar ini. Hari itu, aku sedang duduk di taman belakang rumah di kawasan Pasteur, Bandung, menikmati sore sambil membaca buku. Seorang wanita parubaya mendatangiku. Namanya Bu Rika, pengurus rumah tangga yang katanya sudah bekerja di rumah ini sejak sebelum istri Pak Arifin meninggal. "Maaf Bu, boleh saya tanya sesuatu?" katanya tiba-tiba. Nada berjalannya ragu-ragu. Aku menoleh. "Tentu Bu, ada apa?" "Bapak pernah cerita ke Ibu soal anaknya." Pertanyaan itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. "Anak? Maksud Ibu? Pak Arifin punya anak?" Bu Rika terlihat canggung. "Bapak memiliki anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Namanya Amira. Usianya sekarang 13 tahun. Tapi sejak 3 tahun lalu, dia pergi dari rumah dan gak pernah kembali." Aku tercekat. Seumur perkenalan dan pernikahan kami, yang memang sangat disingkat, tidak sekalipun Arifin menyebut soal-soalnya. Bukan di malam pertama saat dia membukakan pintu, tak ada satupun kalimat tentang yang memang sangat singkat, tidak sekalipun Pak Arifin menyebut soal anaknya. Bahkan di malam pertama saat dia membukakan dirinya, tidak ada satupun kalimat tentang ini. "Kenapa dia pergi?" tanyaku pelan. "Karena masalah warisan. Setelah ibunya meninggal, Amira merasa tidak dihargai. Katanya semua aset perusahaan diserahkan ke bapak, dan dia tidak memiliki peran apa-apa. Sejak itu mereka berselisih, dan Amira pergi tanpa pamit. Malam itu, aku memberanikan diri bicara dengan Pak Arifin. Saat aku tanya soal Amira, wajahnya langsung berubah. Sorot matanya yang biasanya teduh menjadi sendu dan berkabut. Aku sengaja gak cerita, ucapnya pelan. Karena aku belum siap, dan karena aku gak ingin kamu ikut terbebani dengan luka masa laluku. Aku ingin marah, tapi aku juga tahu ini bukan hal yang mudah untuknya. Sebuah luka yang belum sembuh, disimpan sendiri selama bertahun-tahun.
Tapi aku istrimu sekarang, kataku mencoba tenang. Bukankah sudah waktunya kita mulai jujur satu sama lain? Pak Arifin menatapku, lalu menggenggam tanganku. Iya Nat, maafkan aku. Aku akan ceritakan semuanya dari awal, tapi kamu harus siap karena kisah ini lebih rumit dari yang kamu kira. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan berlangsung, aku merasa bukan hanya menjadi istri dari seorang pria berusia 50 tahun yang kaya dan baik hati, tapi aku juga sedang melangkah ke dalam labirin masa lalu yang bisa jadi mengguncang segalanya. Beberapa hari setelah pengakuan malam itu, Pak Arifin menepati janjinya. Ia mulai membuka sedikit demi sedikit tentang masa lalunya, termasuk tentang Amira. Ia bahkan menunjukkan beberapa foto Amira di masa kecil hingga remaja. Dari soal raut matanya, jelas sekali kalau pria itu menyimpan rindu yang dalam pada anak kandungnya. Aku masih berharap dia pulang suatu hari nanti, ucapnya lirih. Meskipun aku sadar setelah menikah lagi, mungkin luka itu akan semakin dalam untuknya. Dan ternyata doa itu dikabulkan dengan cara yang sangat tak terduga. Suara itu saat aku baru saja selesai mandi dan hendak turun ke ruang tamu. Aku mendengar suara gaduh dari depan rumah. Pintu dibuka dengan kasar. Aku bergegas menuruni anak tangga, dan saat itulah mataku menangkap sosok perempuan muda dengan wajah dingin, berdiri dengan tas ransel di bahunya. Ucapnya dengan nada datar, "Aku pulang, Pak Arifin." Berdiri terpaku, bahkan ia terlihat tak percaya Amira. Aku bisa merasakan ketegangan itu, dan benar saja, pandangan Amira langsung mengarah padaku. Matanya menyipit tajam, menyapu tubuhku dari atas ke bawah, seolah aku ini benda asing yang mencemari tempat ini. Jadi ini dia pengganti mama, katanya. Aku menahan nafas, tidak tahu harus menjawab apa. Amira, jaga bicaramu. Suara Pak Arfan meninggi, tapi Amira hanya tertawa kecil. Lucu Pak, Pada selalu menyuruhku menjaga bicara, padahal Papa sendiri tidak menjaga perasaan orang lain. Menikah dengan gadis seusia ini benar-benar gila. Aku ingin angkat kaki saat itu juga, tapi aku tahu jika aku pergi, aku akan terlihat seperti pengecut. Jadi aku menatap balik ke arahnya, berusaha tersenyum meski kaku. Halo Amira, aku Nadia. Aku gak pernah berniat menggantikan siapapun di hidup. Aku hanya mencoba menjalani peran yang sekarang diberikan padaku. Amira mendengus menarik. Kamu pintar ngomong ya, tapi aku gak bodoh. Aku tahu kamu di sini pasti karena uang pada papaku. Tamparan yang begitu menyakitkan. Tapi aku hanya menunduk, menggenggam jemariku yang mulai gemetar. Pak Arifin berdiri di antara kami. Amira, cukup. Kalau kamu datang ke sini cuma buat menyakiti orang lain, lebih baik kamu pergi lagi. Amira menatapnya dengan luka yang tak bisa disembunyikan. Aku pulang karena butuh jawaban, Pak, bukan untuk melihat drama pernikahan ini. Lalu ia naik ke atas, menghempaskan pintu kamar bekas pendiam ibunya. Malam itu makan malam di meja besar. Suara sendok garpu dan sendok, tak ada percakapan, tidak ada senyum, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu sejak awal menikah dengan pria berusia 50 tahun akan banyak hal yang harus dihadapi, tapi aku tidak pernah menduga bahwa musuh terbesarku adalah orang luar, melainkan anak tiriku sendiri. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah benar-benar damai. Beberapa hari setelah Amira kembali ke rumah, ketegangan di dalam rumah kami semakin terasa menusuk. Amira nyaris tak pernah menyapaku, bahkan kadang sengaja menabrakku. Minta maaf, aku berusaha bersabar. Aku mencoba memaklumi luka yang ia simpan, tapi rupanya ia punya rencana lain. Pagi itu, selesai menyiapkan sarapan, Pak Arifin sedang di ruang kerja, dan Amira turun menatapku, tapi rupanya ia punya rencana lain. Pagi itu, aku baru selesai menyiapkan sarapan. Pak Arifin sedang di ruang kerja, dan Amira turun sambil menatapku tajam. Ia menarik kursi dan duduk dengan cara yang angkuh, lalu mengeluarkan ponsel yang menarik.
Ya, ternyata kamu ini anak tukang ojek online yang punya hutang sampai ratusan juta, katanya tajam tanpa basa-basi. Pantas saja kamu nikah sama papa demi lunasi hutang keluarganya kan? Aku menatapnya kaget, jantungku berdetak lebih cepat. Amira, kamu tahu dari mana? Dia menunjukkan layar ponselnya. Aku punya teman di Bitung, mudah banget riwayat orang seperti kamu. Gak usah sok polos. Aku tahu semua. Aku menghela nafas. Aku gak pernah menyembunyikan itu daripadamu. Aku sejak awal, Amira terasa sinis. Tapi kamu gak jujur ke aku. Kamu kira aku bakal diam? Lihat, papa nikahi cewek seumuranmu yang niatnya jelas-jelas cuma mau hartanya. Aku mencoba menahan amarahku. Aku bukan perebut harta orang. Aku memang menikahi karena keadaan. Tapi aku tidak pernah berniat memanfaatkan siapapun. Justru aku ingin membahagiakan papa kamu semampuku. Omong kosong. Bentaknya membuat sendok di tangannya terlempar ke meja. Kamu pikir dengan senyum manis dan pura-pura rajin masak, kamu bisa gantiin posisi mama? Kamu bisa gantiin posisi mama. Aku berdiri, berusaha tenang. Aku tidak akan pernah bisa menggantikan almarhumah, mamamu Amira. Aku hanya ingin bagian dari keluarga ini, jika kamu bersedia menerimaku. Amira mendesis. Menerima kamu? Jangan mimpi. Seketika pintu ruang kerja terbuka. Papa tahu siapa yang papa nikahi saat ini. Papa bukan orang bodoh, tapi kamu juga harus sadar. Kamu tidak berhak menghancurkan kebahagiaan orang lain. Hanya karena kamu belum bisa menerima kehilangan. Amira terdiam, matanya memerah. Lalu ia berbalik dan keluar rumah. Aku terpaku di tempatku. Ini baru awal, dan aku belum tahu. Ini adalah awal dari badai panjang yang berlalu, dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya sendirian. Sudah hampir seminggu sejak pertengkaran antara Amira dan Pak Arifin. Pagi itu tapi suasana di rumah kami tetap tak membaik, justru semakin mencekik. Amir seperti berubah menjadi orang asing. Ia jarang bicara, tapi setiap tatapannya menusuk seakan ingin mengiris hati. Diriku sampai habis pikir, kapan dan bagaimana? Aku tak pernah tahu kapan dan bagaimana ia muncul. Kadang tengah malam, aku mendengar suara langkah kakinya di lorong rumah. Lalu saat aku masuk dapur, ada piring yang sengaja dipecahkan. Pernah juga air di dispenser yang dimatikan. Diam-diam saat aku sedang pergi, membuat nasi gagal matang. Kecil, memang tapi berulang. Terasa seperti teror. Pak Arifin tahu sebagian dari itu. Tapi ia hanya terdiam. Sabar ya Nadia, Amira sedang berproses. Namun malam itu, semuanya memuncak. Sekitar jam 11, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika tiba-tiba lampu itu gelap total. Suasana hening, hanya suara detik jam, dinding yang terdengar. Aku meraba-raba mencari senter, tapi belum sempat menyalakan cahaya. Tiba-tiba suara benda berat jatuh di dapur. Aku terlonjak, nafasku tercekat. Dengan gemetar, aku menuju sumber suara. Saat sampai di dapur, kulihat toples-toples makanan berantakan di lantai. Lalu pintu lemari terbuka dan ada tulisan dengan spidol merah besar di dinding. Lekas pergi dari rumah ini. Tanganku gemetar. Jantungku nyaris meloncat dari dada. Tiba-tiba seorang berdiri di ambang pintu dapur itu. Amira dengan mata yang tampak nyala memeluk tubuhnya sendiri dan tertawa kecil. Aku cuma bantu kamu, ngerti? Tempatku bukan di sini, Nadia. Aku menatapnya dengan bingung dan takut. Kamu kenapa, Amira? Ini rumah kita sama-sama. Aku gak mau jadi musuhmu. Ia mendekat perlahan. Kamu musuh dari... Aku menikah bukan karena harta, tapi aku menghormati suamiku. Dan kalau kamu pikir aku akan kabur karena ini semua, kamu salah besar. Amira terdiam. Lalu ia berbalik pergi, meninggalkan dapur yang berantakan. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir di pipi. Aku mulai bertanya dalam hati,
Benarkah aku kuat menghadapi semua ini? Atau pernikahan ini memang awal dari kehancuran? Sudah hampir sebulan sejak malam pernikahan itu. Amira tak lagi menampakkan sikap terang-terangan, mengganggu, tapi suasana rumah tetap terasa dingin. Pak Arifin makin sering lembur, dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hingga suatu sore, ia pulang lebih awal. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya serius. "Nadia, kita perlu bicara," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di sofa menunggunya membuka percakapan. Ia menggenggam tanganku erat. "Maaf karena membuatmu menjalani semua ini dalam diam. Aku tahu Amira membuatmu menderita, tapi aku juga belum pernah jujur sepenuhnya tentang alasan kenapa aku bersedia menikahimu." Jantungku berdegup tak karuan. "Kenapa, Pak?" Ia menarik nafas dalam. "Waktu adikku Raka cerita soal hutang keluargamu, aku memang kasihan, tapi bukan itu alasan utamanya. Aku sebenarnya pernah mengenal ibumu dulu, Nadia. Kami pernah dekat saat masih kuliah, tapi aku terlalu sibuk membangun usaha hingga akhirnya dia memilih menikah dengan ayahmu. Aku terpaku. Aku tidak menyangka cerita ini akan menyeret masa lalu ibu. Waktu tahu anaknya sedang berjuang keras, bahkan hampir jadi korban karena hutang, aku merasa ini kesempatan terakhirku untuk berbuat sesuatu. Bukan untuk ibumu, tapi untuk seseorang yang butuh perlindungan." Air mataku mengalir perlahan. "Jadi, ini bukan karena kamu kasihan?" Ia tersenyum. "Awalnya iya, tapi setelah malam pertama itu, setelah melihat kamu tetap tinggal, tetap hormat, tetap bertahan, meski aku bukan pria yang sempurna. Aku ingin mempertahankan bukan sebagai tanggungan, tapi sebagai istri yang sebenarnya." Aku tak sanggup menjawab, hanya bisa menangis dan memeluknya. Mungkin cinta tak selalu hadir di awal pernikahan, tapi kejujuran dan ketulusan bisa menemukan rasa itu perlahan. Beberapa minggu setelah itu, keadaan berubah. Amira mulai lunak, entah karena melihat kesungguhanku, atau karena melihat betapa ayahnya benar-benar bahagia.